Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam, Mas Bima. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 3 eh, ingin mempresentasikan hasil hasil dari kerja kami, yakni berat jenis tanah yang beranggotakan. Saya Bima Prasetya Adi Sukma dengan NIM K1523017. Saya Andika Sandi Kurniawan dengan NIM K1523009. Saya Evalia Agustin dengan NIM K1523027. Saya Tri Agustina dengan NIM K1523073. Dan juga rekan kami Rosyid Kamaluddin dengan NIM K1523067. Next. Untuk yang pertama yakni pengertian dari berat jenis tanah. Berat jenis tanah juga dikenal sebagai bulk density, adalah massa tanah kering per satuan volume tanah, termasuk pori-pori di dalamnya. Secara sederhana, berat jenis tanah menunjukkan seberapa padat tanah tersebut, biasanya menggunakan satuan gram sentimeter kubik. Apakah berat jenis tanah berbeda dengan berat jenis partikel tanah? Yap, sedikit berbeda di mana jenis partikel tanah merupakan massa partikel tanah padat, bukan termasuk pori-pori, persatuan volume. Berat jenis partikel tanah umumnya berkisaran antara 2,6 gram per sentimeter kubik hingga 2,7 gram per sentimeter kubik. Sedangkan berat jenis tanah dapat bervariasi dari kurang dari 1 gram per sentimeter kubik hingga 2 gram per sentimeter kubik. Next. Nah, kemudian apa sih tujuan dari uji berat jenis tanah? Yang pertama, menentukan angka perbandingan antara berat isi butir tanah dan berat isi butir air suling pada temperatur dan volume yang sama. Berat jenis tanah ini penting dalam mengetahui berat spesifik atau berat jenis tanah sampel kelompok dan membandingkannya dengan kelompok lain dengan klasifikasi tanah yang berbeda. Nah, yang kedua, menentukan kualitas tanah. Tanah dengan berat jenis yang lebih tinggi cenderung memiliki pori-pori yang lebih kecil, yang dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air dan udara. Berat jenis tanah yang lebih rendah dapat menunjukkan adanya pori-pori yang lebih besar. Dan yang terakhir, menentukan kualitas dasar bangunan. Tanah dengan berat jenis yang lebih tinggi dapat menunjukkan adanya rongga atau pori-pori yang lebih kecil, yang dapat mempengaruhi stabilitas struktur bangunan. Selanjutnya, Untuk selanjutnya yakni benda uji. Benda uji yang digunakan dalam pengujian berat jenis tanah adalah tanah itu sendiri. Tanah yang digunakan haruslah tanah yang representatif dengan kondisi tanah yang ingin diuji. Contoh benda uji berat jenis tanah. Untuk yang pertama yakni tanah dari galian. Tanah yang diambil dari galian dapat digunakan sebagai benda uji berat jenis tanah. Pastikan tanah yang diambil berasal dari lokasi yang sama dan pada kedalaman yang sama. Untuk yang kedua yakni tanah
dari bor tanah yang diperoleh dari pengeboran tanah juga dapat digunakan sebagai benda uji berat jenis tanah. Pastikan tanah yang diambil berasal dari lokasi yang sama dan pada kedalaman yang sama juga. Terus yang ketiga yakni tanah dari inti tanah. Inti tanah yang diperoleh dari pengujian penetrometer standar atau yang bisa disingkat SPT atau penetrometer kerucut statis CPT juga dapat digunakan sebagai benda uji berat jenis tanah. Pastikan inti tanah yang digunakan masih dalam kondisi utuh dan tidak terkontaminasi. Next. Dan selanjutnya persyaratan benda uji berat jenis tanah. Untuk yang pertama, tanah yang digunakan haruslah tanah yang kering dan bebas dari kerikil dan batu. Yang kedua, tanah yang digunakan haruslah tanah yang representatif dengan kondisi tanah yang ingin diuji. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tanah yang digunakan haruslah tanah yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia atau bahan organik lainnya. Next. Selanjutnya yaitu alat-alat. Yang pertama ada pignometer, wadah seperti labu yang terbuat dari kaca atau logam dengan volume diketahui. Ini digunakan untuk mengukur secara langsung volume tanah dan air. Yang kedua, timbangan. Timbangan yang tepat yaitu timbangan dengan keterangan 0,001 gram. Timbangan digunakan untuk menimbang tanah kering, basah, dan juga pignometer itu sendiri. Yang ketiga, saringan. Saringan digunakan untuk memisahkan partikel tanah yang lebih kasar dari 2 mm dari sampel tanah. Exclamation, hal ini penting karena partikel yang lebih besar dapat mengganggu pengukuran volume tanah dalam pignometer. Yang keempat adalah termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu saat melakukan pengukuran dengan pignometer. Hal ini penting karena volume air dapat berubah dengan temperatur. Next. Selanjutnya yang kelima adalah oven. Oven digunakan untuk mengeringkan sampel tanah sebelum diukur dengan pignometer. Sampel tanah harus dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Yang keenam, alat pendingin. Alat pendingin digunakan untuk mendinginkan air yang digunakan untuk mengisi pignometer. Air harus didinginkan hingga mencapai temperatur ruangan sebelum digunakan. Yang ketujuh adalah kawat pengaduk halus yang digunakan untuk mencampur sampel tanah dengan air secara merata sebelum dimasukkan ke dalam pignometer. Adapun peralatan tambahan yaitu spatula, gelas ukur, kain lap, dan juga cawan porselin. Untuk selanjutnya pertanyaan yang diterakan dalam contoh video sebagai berikut. Praktikum yang selanjutnya yaitu berat jenis. Alat dan bahan yang pertama adalah timbangan, kedua aquades, ketiga pignometer, keempat tanah, kelima alat penumbuk, dan yang keenam termometer. Langkah yang pertama yaitu timbang pignometer pada timbangan. Selanjutnya, isi pignometer dengan aquades. Tutup pignometer. Selanjutnya ditimbang. Selanjutnya yaitu ukur suhu aquades dalam pignometer. Diamkan beberapa saat, lalu baca suhunya dan catat hasil pada tabel yang telah disediakan. Selanjutnya, masukkan tanah pada pignometer.
tanah dihaluskan sampai tanah bisa masuk pada mulut piknometer. Tanah yang dibutuhkan yaitu antara 30 sampai 40 gram. Selanjutnya, timbang pada timbangan. Selanjutnya, setelah ditimbang, masukkan Aquades ke dalam piknometer. Selanjutnya, kocok. Setelah itu, tambahkan air Aquades ke dalam piknometer. Masukkan air Aquades sampai penuh dan turunkan tutupnya secara pelan-pelan. Lap piknometer sampai bersih. Selanjutnya, timbang piknometer beserta tanah dan Aquades. Selanjutnya, baca hasil timbangan piknometer. Selanjutnya, ukur suhu menggunakan termometer. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya adalah catat suhu pada tabel yang telah disediakan. Ya, mungkin itu tadi contoh buat cara mencari berat jenis tanahnya. Yang mengapa dilakukan uji berat jenis tanah itu karena pelaksanaan praktik uji berat jenis tanah bertujuan untuk menentukan berat jenis atau density dari tanah. Berat jenis tanah merupakan salah satu parameter penting dalam bidang geoteknik karena membantu dalam perencanaan dan analisis struktur fondasi serta pekerjaan tanah. Next. Yang selanjutnya, rumus untuk menganalisis data. Berat jenis tanah merupakan perbandingan antara berat volume butiran padat dengan berat volume air pada temperatur tertentu. Biasanya diambil pada temperatur 27,5 derajat Celcius. WS sama dengan GS dikali gamma W. WW sama dengan W dikali WS sama dengan W dikali GS dikali gamma W. Dengan GS adalah berat jenis butiran tanah, W adalah kadar air, gamma W adalah berat volume air. Berat jenis dari berbagai jenis tanah berkisar antara 2,65 sampai 2,75, seperti pada tabel di samping. Next. Berat jenis tanah atau spesifik gravity tanah atau GS didefinisikan sebagai perbandingan antara berat volume butiran padat atau gamma S dengan berat volume air atau gamma W pada temperatur 4 derajat Celcius. GS sama dengan gamma S dibagi gamma W. Berat jenis tanah tidak berdimensi. Berat jenis tanah berkisar antara 2,65 sampai dengan 2,75. Nilai berat jenis tanah sebesar 2,67 biasanya digunakan untuk tanah-tanah tak berkohesi. Sedangkan untuk tanah kohesif anorganik berkisar antara 2,68 sampai dengan 2,72. Next. Selanjutnya contoh soal berat jenis tanah. Suatu massa tanah jenuh air mempunyai berat volume kering sebesar 16,2 kN per meter kubik. Kadar airnya adalah 20%. Tentukan gamma sat, berat jenis tanah, dan air pori. Jawab, berat volume jenuh. Gamma sat sama dengan gamma D kurang buka 1 ditambah W sama dengan 16,2 kurang buka 1 ditambah 20/100 sama dengan 19,44 kN per meter kubik. Yang kedua, berat jenis tanah atau GS. Gamma D sama dengan gamma S dikali gamma W dibagi 1 plus air pori sama dengan berat jenis air atau gamma S dikali gamma W dibagi 1 ditambah W dikali GS. Gamma D-nya 16,2 sama dengan GS dikali 9,81 dibagi 1 ditambah 0,2 dikali GS. 16,2 ditambah 3,24
GS sama dengan 9,81 GS. Berat jenisnya ditemukan 2,465 dibulatkan menjadi 2,47. Yang terakhir angka Polri atau E. E sama dengan W kali GS sama dengan 0,2 dikali 2,47 sama dengan 0,49. Next. Yang terakhir standar metode pengujian. Terdapat standar yang harus diperhatikan yakni ASTM 854-02 untuk pengujian berat jenis tanah atau spesifik gravity. SNI-nya 03-1964-1990. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.